Shalom adik-adik semua, apa kabar semua? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes. Bersama Cikgu Grace dalam memimpin pujian penyembahan pada hari ini. Sebelum kita memulai pujian penyembahan, ada baiknya kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah. Di dalam nama Nabi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai.
Shalom adik-adik Sesti, apa kabar semua? Pastinya ajaib, hebat, luar biasa. Yes, bersama Teacher Jane di Sunday School hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum Teacher membawa kita dalam firman pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, urapi setiap kami Tuhan, dengan setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan, agar kami dapat belajar sesuatu ya dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, hari ini tajuk firman kita ialah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Ya adik-adik, mari kita buka dalam Markus 5 ayat 21 hingga 43 ya adik-adik. Di sini Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu ia menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun,
Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Baiklah adik-adik, apa yang kita dapat belajar dari firman hari ini, yaitu dalam 3 hal kita boleh ambil ya. Yang pertama, sikap rendah hati seperti yang ditunjukkan perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus. Keduanya sama-sama berada dalam situasi yang mungkin terendah dalam kehidupan mereka. Yang satu merasa terkucilkan, yang satunya lagi merasa hampir kehilangan anak satu-satunya yang dikasihi. Namun kedua tokoh ini tidak enggan untuk merendahkan diri mereka di hadapan Yesus, terutama Yairus. Yairus dengan semua jabatan yang dia punya tidak segan untuk menjatuhkan diri di hadapan Yesus, merendahkan diri dengan sangat untuk memohon belas kasihan Yesus. Yairus secara sadar memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Kasihnya kepada putrinya membuat ia rela melakukan apa saja. Demikian juga Bapa kita di surga ya adik-adik. Ia begitu mengasihi kita sebagai anaknya, sehingga dia rela memberikan apa saja untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Ya adik-adik. Yang kedua, Yesus dalam karyanya yang memperhitungkan segala situasi, yaitu tahu bahwa ia harus menolong putri Yairus, namun ia juga sempat menolong perempuan yang sakit. Ia tahu mana yang baik untuk dilakukan. Ia tahu bagaimana membuat kita percaya dan tetap beriman kepadanya. Ia membisikkan kata lembut di hati kita, jangan takut, percaya saja. Ya adik-adik, kita harus percaya saja ya adik-adik. Yang ketiga, beriman aktif. Ya, perempuan yang sakit pendarahan tadi dan Yairus aktif mencari Yesus untuk menolong mereka. Mereka tidak diam menunggu belas kasihan Allah datang menghampiri mereka, tetapi mereka bergerak maju untuk menghampiri belas kasih Allah. Begitu juga kita ya, kita harus bergerak maju untuk menghampiri belas kasih Allah. Allah telah memberikan anugerahnya kepada kita ya. Hanya saja kita tidak mau bergerak. Kita jangan malas bergerak ya adik. Kita harus maju dan aktifkan iman kita ya. Harus bangun dan bangkit ya adik-adik. Ya, di mana Yesus berkata talitakum, bukan hanya kepada putri Yesus tetapi kepada kita ya anak-anaknya di masa kini. Allah menginginkan kita untuk bangun dari tidur, bangkit dan memberitakan permintaan Allah ke seluruh dunia. Yesus anaknya telah bangkit untuk membuka jalan perwatan kabar sukacita Allah. Sudah saatnya bagi kita juga untuk mengikuti karyanya dulu, sehingga semua ciptaannya dapat menyambut anugerah dan pemerintahannya. Amin adik-adik. Oke adik-adik, kita baca ayat hafalan kita hari ini ya. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Minta urapan Tuhan atas kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan tentang firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan, dapat kami belajar Tuhan. Kami lebih belajar mengaktifkan iman kami. Ya, kami dapat belajar merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau semua baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.